portal akademik sekarang masih dalam tahap maintenance, tahap perbaikan ya, sehingga nama teman-teman atau para tutor ketika mau absen juga masih belum bisa ya, belum bisa, maka masih kita sifatnya manual, masih menggunakan Google Form saja dulu sebagai langkah antisipatif agar nanti saya masukkan nama teman-teman yang hadir itu di Google Form ya. Itu. Oke. Teman-teman semua, jadi itu ya tugasnya nanti pertengahan Maret pertengahan April, 2 kelompok itu Pak Bayhaki ya, 2 kelompok, 2 orang 1 kelompok. Ya, 2 kelompok, 1 kelompok hanya 2 orang gitu Pak Ali ya, yang bagus nanti gitu. Iya. Jadi nanti ini kan berapa orang tuh di kelas ini? Kita 50 komplit, mahasiswa 50 masih kelas B. Oh, berarti 25 kelompok ya? Oh, 25 kelompok. Iya, 25 kelompok jadinya. Karena 1 kelompok 2 orang, jadi nanti nulis sesuai dengan template di jurnal. Kalau ada link jurnal di temen khususnya kelas B ya silahkan. Kalau tidak ada nanti saya carikan untuk teman-teman di berbagai perguruan tinggi baik PTKIN atau PTU ya, perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi agama Islam itu. Jadi silahkan kalau bisa ada yang nulis tentang cyber ya, supaya tentang cyber muncul juga, atau berkaitan dengan teknologi ya, penggunaan teknologi di lingkungan sekolah itu. Jadi silakan saja, nanti kami coba kalau mau terbit di PJJ itu nanti kami akan translatekan ke bahasa Inggris dulu. Tapi teman-teman semua tinggal tulis pakai bahasa Indonesia, nanti ada tim translate dari kami di di PJJ. Tetapi juga ada di prodi yang lain, perguruan tinggi yang lain ya. Itu. Oke. Jadi sudah jelas itu ya perintahnya ya teman-teman semua ya. Ya. Jelas Pak. Jelas Pak. Jadi 25 kelompok, karena ini 50 full, maka 25 kelompok. Oke. Baik, kita mulai ke materi. Pengelolaan karya ilmiah. Pengelolaan karya ilmiah itu ada ya sifatnya fiksi, non fiksi. Fiksi itu yang sifatnya, non fiksi itu yang sifatnya ilmiah ya. Jadi baik jurnal, buku ataupun proceeding dan lainnya ini. Dan tentunya ketika kita ngomong pengelolaan, pasti kita akan ngomong jurnal, penerbitan di jurnal, penerbitan di buku, penerbitan di proceeding. Dan ada 5 pertanyaan penting yang harus diajukan selama kita mau mengajukan naskah di jurnal ya, karena ada proses review. Jadi pengelolaannya itu teman-teman nanti punya naskah sesuai dengan template baru disubmit. Ketika disubmit, maka di situ akan ada tim review. Ketika tim review mengatakan oke, maka akan memunculkan LOA ya. Jadi naskah itu diterima atau tidak setelah hasil review, biasanya nanti ada catatan perbaikannya mayor atau minor, itu jadi pengelolaan naskahnya ya. Kalau perbaikannya mayor, berarti itu harus dibongkar habis. Itu nanti hanya sedikit saja ya, ketika sudah diterima atau di LOA-nya ya. Jadi setelah diterima, paling kita nanti akan menunggu terbit giliran di volume 1 kah atau volume 2 sesuai dengan antrian urutan. Ada juga yang tidak sesuai antrian urutan ya. Nah, nanti kalau untuk jurnalnya atau kalau yang punya buku mau diterbitkan ya nanti kita terbitkan gitu ya. Silahkan
teman-teman yang punya naskah, tapi biasanya nanti akan direview. Makanya di sini ada 5 pertanyaan penting yang harus diajukan selama proses review. Apa tujuan dari artikel yang dikirim ke pengelola? Nah, teman-teman ini menulis tujuannya apa? Ini ya. Karena hasil tulisan itu pasti ada yang dididik atau ada masalah yang harus diselesaikan, gitu ya. Yang kedua, mengapa topik artikel itu perlu dikaji? Ini. Jadi teman-teman ketika menulis judul, biasanya tim review pasti akan menanyakan, ini judul ini apakah perlu dikaji atau tidak? Apakah sudah terlalu banyak atau tidak? Sudah jenuh atau tidak? Makanya kalau sudah jenuh biasanya akan ditolak, gitu ya. Ini hal-hal semacam ini yang perlu kita lihat ya. Ketika kita jurnal kita atau tulisan kita mau cepat diterima, maka tulislah sesuatu yang baru, gitu ya, yang belum orang lain kaji. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana penulis menyampaikan pesan atau informasi yang ada di dalam artikel? Nah, ketika menyampaikan pesan itu berarti bahasanya lugas dan tegas. Nah, penyajian, sistematika penulisan dan kontennya ini tentunya harus jelas. Karena di dalam artikel itu ada konten dan konstruk biasanya. Nah, ada konten itu isinya, konstruk itu yakni sistematika atau template-nya, ya, template yang harus dipatuhi dan sesuai dengan EYD ya. Jadi ejaan yang bahasa Indonesia yang sekarang, kalau mau ke jurnal luar negeri, maka kita akan mengacu kepada API atau gaya Turobian ataupun yang lainnya, itu ya, pola penulisannya. Nah, yang keempat itu pertanyaan-pertanyaan yang dalam review supaya tulisan kita itu diterima, itu biasanya apakah ada temuan yang diuraikan dengan jelas. Makanya di hasil penelitian itu kita menguraikan temuan-temuan kita dalam penelitian atau dalam kajian ya. Itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dimasukkan dalam naskah tersebut. Artinya ditelaah lalu hasilnya dimasukkan di naskah tersebut. Apakah artikel ini menyampaikan pengetahuan baru dalam bidang disiplin yang digeluti atau gimana? Nah, ini pertanyaan yang kelima, gitu ya. Adakah sesuatu yang baru di sini? Ini, adakah keunikannya? Ini yang penting. Misal sekarang berkaitan dengan yang baru itu Sirekap, itu sesuatu yang baru karena KPU menetapkan sistem aplikasi yang baru dan dianggap tidak capable, ataukah ada oleh sebagian ya dianggap tidak capable, tapi oleh sebagian itu kesalahannya hanya minor ya, hanya minor. Sebagian menganggap kesalahannya mayor. Ini sudut pandang dalam perspektif masing-masing ya. Nah, dalam pengelolaan naskah di jurnal juga tentunya setelah kita memahami 5 pertanyaan yang tadi yang biasanya diangkat oleh review atau reviewer, itu yang menelaah naskah kita yang akan diterima atau tidak, itu ya. Itu 5 pertanyaan itu minimalnya kita harus menjawab dalam naskah tersebut. Nah, dalam naskah pengelolaan penelitian pada bagian pembahasan atau hasil temuan seringkali menjadi inti dari naskah itu. Maka di sini tentunya kita harus mengkaji secara logis ya, apa hasil penelitian yang disajikan secara logis dan kronologis. Jadi ada urutan yang sistematisnya. Logis tidak temuannya, jangan sampai tidak logis, gitu ya. Karena ada penelitian juga yang ketika menyajikan data di hasil penelitian itu tidak logis, gitu ya, bahkan hanya copy paste saja. Makanya di MK ini nanti ada checker plagiarisme.
cek plagiarisme. Nah, mudah-mudahan di LMS yang terbaru itu sudah masuk checker plagiarisme, sehingga ketika teman-teman submit tugas-tugas itu ketahuan siapapun dosen mahasiswa ketika submit sembarangan atau hanya copy paste dari ini akan kelihatan gitu ya, akan kelihatan bahwa ini adalah mengambil dari sumbernya ini. Lalu apakah tabel atau gambar dapat dipahami dengan jelas? Ini di hasil penelitiannya ya, di hasil temuan. Ini untuk lebih mudah biasanya pada hasil temuan itu teman-teman kalau bisa ada bagan sedikit ya, yang dibuat sesuai dengan format atau template yang ada di pengelola jurnal tersebut. Jangan sampai kita membuat bagan atau diagram tidak sesuai dengan template yang ada di pengelola. Pasti itu akan dicoret atau dibilang direvisi sesuai dengan template yang ada. Kalau itu hanya minor ya. Kalau mayor biasanya ditolak. Yang ketiganya, apakah hasil penelitian diurai secara bermakna dan statistik atau substantif? Ini biasanya uraian-uraian kalau bahasa penelitian adalah pembahasan ya, dari temuan maka akan dibahas. Nah, itu ya, substansinya dan secara angka, secara statistik apakah sudah benar atau tidak itu ya. Jika menggunakan kuantitatif. Kalau kualitatif maka gunakan yakni substantifnya. Kalau mixed method, penggabungan antara statistik dan kualitatif, kuantitatif dan kualitatif, maka konsepnya berbeda lagi, itu ya. PTK konsepnya beda lagi ini. Nah, ini review baik versus review buruk. Ada juga istilahnya review yang baik bersifat positif, support, dan konstruktif dengan menyoroti kekuatan dan kelemahan yang menyertakan saran-saran untuk perbaikan. Tetapi ada juga reviewer atau review yang buruk pada umumnya memiliki ciri yang tidak mencerminkan sudut pandang positif dari reviewer tanpa ada saran. Yang penting dia coret, saran perbaikannya tidak ada. Kalau reviewer yang baik itu biasanya dia kasih catatan ini yang harus diperbaiki. Seperti tadi saya katakan kalau diagramnya salah, biasanya dilihat template yang ada di jurnal itu. Jadi kita harus mengacu kepada template. Tetapi kalau yang buruk dikatakan ini tidak sesuai atau langsung dicoret di garis palang merah dan lain sebagainya. Ini jadi teman-teman juga harus dapat memahami reviewer ya. Reviewer ada yang dikatakan suportif ya, dan konstruktif, yakni memberikan saran untuk perbaikan. Tetapi ada yang tidak memberikan saran untuk perbaikan. Itu yakni reviewer yang biasanya terkadang sudah senior ya. Sudah senior sehingga dia sudah malas membaca dan lain sebagainya, dia hanya menyalahkan. Terkadang ada juga junior karena ada faktor yang lain ya. Nah, ini kendala utama dalam pengelolaan karya tulis ilmiah di jurnal ya. Yang pertama itu ketersediaan naskah yang bermutu di jurnal, makanya banyak naskah yang ditolak dari para penulis, peneliti, ya karena dianggap naskahnya itu tidak bermutu. Gitu. Maka dari itu ya kalau kita mau nulis, ya saya katakan tadi ada kebaharuan ya, ada kebaharuan atau kontek-kontek kekinian. Gitu ya. Jadi silahkan saja dan tidak harus dalam menulis itu tidak harus banyak ya. Ada jurnal yang cukup 8 halaman. Ada jurnal yang maksimum 12 ya. Ada juga jurnal yang maksimum 15 halaman, 15 lembar ya. Itu dengan 1 spasi, ada yang juga 1,5 spasi. Itu jadi nanti tergantung
permintaan dari pengelola jurnal tersebut ya. Hanya memang ini kendala utama biasanya terkait dengan ketersediaan naskah yang bermutu. Naskah yang bermutu tentunya memang itu harus runtut, harus rinci, dan konten serta konstruknya itu harus sesuai, ya, harus sesuai. Dan ada muatan-muatan kebaharuan. Yang kedua, pemenuhan standar lembaga akreditasi, karena jurnal atau buku atau yang lainnya itu biasanya ada lembaga akreditasi, terutama jurnal ya. Kalau buku ada saya belum tahu ya. Kalau jurnal itu ada standar akreditasinya. Kalau buku memang ada standarisasi untuk penulisan buku sesuai dengan ketentuan PBB ya, yang ada di PBB UNESCO. Itu ada standarisasinya. Kalau jurnal memang harus diakreditasi. Nah, ini juga kendala utama biasanya pada pengelolaan karya tulis ilmiah adalah keberlanjutan pengelolaan jurnal. Kadang ketika jurnal itu diganti pengelolanya, biasanya jurnal itu mundur atau discontinue ya, jurnal itu ditutup karena ada kasus-kasus tertentu ya, ada jual beli naskah dan lain sebagainya ketahuan. Ini fenomena itu banyak di luar negeri ya, yang jual beli naskah itu lalu diterbitkan dan setelah itu discontinue. Setelah 2 tahun jurnal itu tutup, itu tidak diakui oleh Dikti ataupun oleh lembaga akreditasi. Dan kendala utama lagi pengelolaan jurnal yakni komitmen pengelola itu ya, komitmen pengelola. Ini pengelolanya mau enggak ketika tulisan masuk betul-betul direview oleh tim review. Kadang ada yang tidak, hanya yang mereview adalah dia sendiri dan lain sebagainya. Memang di sini membutuhkan anggaran untuk review. Ini kendala utama pengelolaan jurnal, yakni ketersediaan naskah dari peneliti atau penulis ya. Gitu. Oke, mengapa naskah di jurnal ditolak? Ini ketika kita menulis, kenapa tulisan kita ditolak? Ini bisa jadi topik yang dibahas sudah pernah diterbitkan dalam artikel lain, itu makanya kita harus melakukan checker plagiarisme atau melihat. Nanti di pertemuan keberapa lah saya akan menjelaskan tentang satu checker plagiarisme, lalu bagaimana kita mencari naskah ya. Mudah-mudahan minggu depan saya masuk, mungkin apakah 3 kali berturut-turut, baru nanti setelah itu tugas-tugas atau nanti di akhir baru itu ya. Jadi topik yang dibahas sudah pernah diterbitkan dalam artikel lain, ini ketika ditolak. Karena tim jurnal biasanya akan men-searching topik-topik itu. Topik yang dibahas terlalu dangkal dan tidak bermakna. Ini penyebab ditolaknya. Artinya tulisan ini sudah jenuh ya. Banyak yang menulis ini. Dan tulisannya analitis kritisnya dari berbagai teori dan mungkin sangat sedikit sekali atau cuma satu gitu ya. Nah, bisa jadi proses penelitian yang tidak jelas. Naskah tidak siap untuk diterbitkan karena belum lengkap dan tidak menggunakan format yang ditetapkan oleh pengelola jurnal. Ini seringkali naskahnya itu tidak sesuai dengan template atau gaya selingkung yang ada di jurnal tersebut, makanya itu biasanya ditolak. Apabila naskah ditulis dalam bahasa asing digunakan, yang digunakan tidak memenuhi standar. Biasanya makanya ada proofreading dalam penulisan bahasa asing, itu ada proofreading. Kalau mau menulis di jurnal Scopus, saya biasa untuk proofreading saja. Kalau untuk menulis di luar negeri itu biaya proofreadingnya 1,5 juta sampai 2 jutaan, dan itu dapat sertifikat juga. Tuh.
Jadi itu biaya proofreading. Tapi untuk kita nulisnya di jurnal Indonesia saja, supaya lebih mudah. Nah, oke, baik itu di jurnal yang belum terindeks Sinta atau terindeks Sinta 5, 4, atau 3, silakan saja. Oke. Nah, kiat-kiat meraih keberhasilan dalam penerbitan artikel ini dalam pengelolaan naskah itu bagaimana sih agar naskah kita itu berhasil lalu diterbitkan di jurnal. Strateginya tentunya kita jangan buru-buru mengirim naskah. Makanya di sini perlu diedit dulu, template-nya sesuai enggak, ini harus disesuaikan dulu gitu ya. Lalu teorinya cocok enggak, di hasil penelitiannya sudah tepat tidak, nah di kesimpulan sama enggak, dan sama kesimpulannya berbeda. Yang kedua, cari dan pilih jurnal yang tepat sesuai dengan keilmuan kita gitu ya. Sesuai dengan keilmuan kita, supaya lebih memahami reviewnya dan tim jurnalnya juga paham. Baca pedoman penulisan artikel yang ada pada jurnal yang secara skema sama ya. Ada pedoman-pedoman yang sama dimunculkan, yakni tadi template-nya gitu ya. Buat kesan pertama yang baik dengan judul dan abstrak. Makanya biasanya yang ini kan kalau dalam proceeding itu abstrak dulu yang dikirim. Atau kompetisi hibah ada juga sampai bab 3 ya. Ada yang juga cukup judul dan abstrak dulu. Menarik tidak? Maka diterima atau tidak, salah satunya itu ya. Minta bantuan jasa profesional untuk menganalisis naskah kita. Saya juga seringkali kadang kalau sudah sibuk ya, tidak bisa ini, maka saya minta jasa untuk menganalisis naskah kita. Walaupun teman, tolong lihatkan dulu, analisis dulu mana yang salah, mana yang tidak. Nanti kalau dia nulis lagi, saya yang yang analisis ya. Oh ini kalau bisa ditambah di sini, alasannya ini. Jadi itu. Apabila naskah yang dikirim ke sebuah jurnal mendapatkan respon dari pengelola jurnal, baca respon tersebut dengan hati-hati sebelum kita memberikan jawaban. Biasanya di email kita itu kalau diterima atau tidak diterima itu ada balasannya. Dan kita kalau untuk menjawab itu harus hati-hati, baca dulu secara seksama. Ini maksudnya gimana, tujuannya kemana. Dan apabila naskah kita diterima untuk direview, maka ikuti semua petunjuk review dan perbaiki naskah sesuai hasil koreksi review. Ya. Kalau tidak sesuai atau tidak nurut, maka di situ tidak akan terbit karena itu sudah ada perjanjian antara tim review dengan tim jurnal, pengelola jurnalnya. Maka kita sebagai penulis harus mengikuti langkah-langkah itu. Ya. Jurnal biasanya ada masalah indeksasi. Kalau indeksasi kita tidak terlalu itu kan urusannya jurnal ya, pengelola jurnal. Ada juga yang Scopus dan sebagainya. Nah, di sini ada langkah-langkah ini ya untuk publikasi. Ini yang sangat penting sekali. Ini. Siklusnya ini misal ketika kita menulis gitu ya tentang hasanah ilmu pengetahuan yang akan dipublikasi oleh kita. Masalahnya apa dulu yang harus kita ketahui? Karena kalau kita sudah paham, maka kita harus mencari atau mengidentifikasi masalah yang secara detail. Kalau kita masalah sudah paham, maka logika deduksi kita itu akan muncul ya. Ini solusinya seperti apa sih?
hipotesis yang muncul apa, lalu solusinya seperti apa. Nah, ketika kita dapat memahami solusinya seperti apa, maka kita akan merancang, ada rancangan, ada pelaksanaan ya, eksperimen untuk mengetahui data yang sebenarnya, gitu ya. Dan setelah merancang maka melaksanakan. Nah, ketika melaksanakan kita akan memahami tentang melaksanakan riset itu kita akan memahami tentang data, gitu ya. Ternyata data yang terkumpul adalah A, B, C, D, gitu ya. Dari situ tentunya cara berpikir kita memahami data itu bisa menggunakan logika induksi dan analitis serta interpretasi data. Dan setelah itu baru kita mengambil kesimpulan. Ini ya. Jadi ini langkah-langkah siklus ya, metode ilmiah modern untuk melihat satu problematika ketika kita mau menerbitkan karya tulis ilmiah itu dan dapat diterima dengan tepat oleh pengelola ya. Ini juga sasaran dan produk penelitian ini ya. Nah, jadi hasil penelitian ini apakah kesesuaian HKI ya, ada jurnal, kesesuaian KTG, dan kesesuaian buku ajar. Karena biasanya kita menulis buku ajar, menulis teknologi tentang tepat guna, menulis artikel ilmiah. Jadi setelah menulis karya ilmiah itu bisa kita masuk HKI, hak kekayaan intelektual kita ya, hak paten ya, sama dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, itu merupakan hak paten. Nah, di produk ilmiah juga ada hak kekayaan intelektual ya, hak kekayaan intelektual. Ini sasaran dan produk-produk penelitian. Nanti biasanya apakah kalau di jurnal tadi ada revisi atau tidak, sama dengan teknologi tepat guna atau buku ajar atau yang lainnya. Ini sangat penting sekali ya. Nah, di sini tulisan ilmiah itu ada artikel, ada buku, ada skripsi, tesis, disertasi, dan ada laporan penelitian. Silahkan saja ya, teman-teman semua mau seperti apa. Nah, ini artikel ilmiah, yakni hasil penelitian, dan tentunya hasil penelitian dibuat artikel, dan artikel itu biasanya akan direview dulu sebelum diterbitkan. Nah, karya publikasi ilmiah. Karya publikasi ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, baik berupa jurnal teks, CD-ROM maupun online, itu tentunya disesuaikan dengan tadi template atau gaya selingkung yang ada di masing-masing jurnal. Kalau sudah, biasanya pengelola akan membukukan ya, atau akan menyimpan dalam cloud atau dalam website mereka dengan menggunakan OJS 3 yang sekarang itu ya. Kalau dulu ada OJS 1, OJS 2, sekarang itu pakai OJS 3. Sehingga jurnal teksnya itu bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Dan bahan penulisan bisa diambil dari hasil penelitian maupun studi literatur telaah pustaka. Nah, di sini nanti minggu depan saya teman-teman semua bisa mendownload aplikasi ini dulu ya, baru menginstal. Saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah ketika kita mau mendownload atau mencari buku-buku ya, atau jurnal-jurnal yang kekinian 2 tahun terakhir ya. Nah, ciri-ciri umumnya lebih banyak menggunakan bahasa kajian, sistematika tanpa huruf dan tanpa angka. Ini sesuai gaya selingkung masing-masing jurnal ya. Ada tidak menggunakan bab dan subbab,
tidak boleh ada halaman yang kosong, dan harus ada abstrak serta kata kunci. Ini biasanya semacam itu ya. Nah, sistematikanya semacam ini. Ini judul maksimum 5 sampai 15 kata. Penulisan nama kita itu tanpa gelar. Kalau di jurnal ataupun di ini ya, proceeding. Kalau di buku silahkan cantumkan gelar ya. Sponsor kalau memang ada ya. Biasanya penelitian itu didanai oleh Dikti, Kemenag, ataupun perusahaan ya, ataupun Balitbangda, silakan. Baru ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan. Ini pentingnya masalah yang diteliti, tujuan, manfaat, penelitian dan landasan teori. Lalu metode. Metodenya itu dijelaskan teknik pengambilan dan mengolah data. Ini khusus bab 3 ya. Kalau pendahuluan itu biasanya ada digabung antara bab 1 bab 2. Dapat dijadikan di sini metode itu dijelaskan teknik pengambilan dan mengolah data. Dan dapat dijadikan satu dengan pendahuluan juga. Nah, data bersih yakni data penelitian, lalu pembahasan dan penutup, kesimpulan dan saran. Baru referensi atau data rujukan. Ini kalau sistematika studi literatur ya, hampir sama ya, hampir sama. Ini hanya di sini pendahuluan lalu pembahasan per topik ini, baru penutup, rujukan. Ini jadi ini kalau ini telaah pustaka. Kalau tadi kan yang pertama adalah hasil penelitian ya, studi literatur. Oke, menentukan topik dan mencari data serta informasi. Ini ketika kita mau menulis itu tentunya topiknya kita apa sih, temanya kita apa sih. Lalu ketika sudah kita memahami temanya, maka kita harus mencari data dan informasi ini untuk disajikan pada bab 4 ya, pada bab 4. Nah, ini sangat penting sekali ini karena satu kesatuan ya, siklus. Baru membuat outline ya, outline-nya step by step-nya seperti apa, sistematisnya seperti apa, atau sistematikanya seperti apa. Oke. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan. Saya mungkin tidak lama ya, karena ini masih batuk-batuk terus ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu. Yang terpenting di sini nanti teman-teman ada pembagian tugas ya. 25 kelompok. Jadi 2 orang satu kelompok. Nanti buat makalah atau karya ilmiah ya. Maksimumnya 12 halaman ya, 15 lah, 15 karena nanti bisa di 15 itu dengan daftar pustaka ya. Ada nanti contohnya nanti saya kirim ke Pak Baihaqi ya, sebagai ketua kelas, dan diharapkan pada bulan April kita bisa distribusikan ya ke tiap-tiap jurnal yang ada di Indonesia, baik PTKIN atau PTU, Perguruan Tinggi Umum itu. Oke. Maaf Bapak, untuk tema bebas Pak ya? Tema bebas silakan. Tapi kalau bisa dikaitkan dengan ada teknologi lah ya, supaya kita lebih ini ya, karena kita mengacu ke
cybernya. Tapi silakan, temanya bebas ya. Saya tidak bisa membatasi karena wilayah kajian kadang teman-teman ada yang konsen di teknologi pembelajaran menggunakan IT ya. Ada juga yang konsennya di hadis atau di mana. Silakan, temanya bebas. Siap. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Oke, mungkin itu ya. Ada? Silakan Ibu Susi dah mau bertanya. Iya Pak, Ya, saya masih belum paham Pak. belum paham. Iya Pak, karena Ya, baru jadi saya masuk. mahasiswa punya tugas ya di publikasi karya ilmiah ini. Tugas akhirnya itu membuat artikel atau karya ilmiah maksimum 15 halaman dengan daftar isi dan abstrak. Judul itu maksimum itu 15 halaman. Nanti kalau sudah jadi dikirim pakai ini saja Pak Baihaqi, pakai Google Drive supaya saya bisa menelaah atau menganalisis satu persatu di Google Drive. Nanti ketika ada catatan perbaikan kan di situ kelihatan itu teman-teman, oh ini ada perbaikan di sini, ada perbaikan di sini. Jadi silakan saja nanti pakai Google Drive saja, buatkan Google Drive-nya Pak Baihaqi ya. Iya. Oke. Itu sebelum April gitu yang di April pertengahan sudah selesai semua Pak. Oh, April pertengahan. Tanggal 15 lah. Sehingga saya kalau yang sudah selesai ya saya akan analisis ya, akan koreksi. Sehingga kalau yang sudah selesai, kalau memang sudah tulisannya sudah bagus, maka saya bisa merekomendir untuk mengirim ke jurnal. Nanti untuk jurnalnya saya sudah kontak teman-teman yang ada di PT KIN dan PU ya. Jadi silakan saja teman-teman bisa nulis. Kalau untuk penerbitannya nanti saya bantu ya. Saya bantu tuh kirim ke jurnal ini, itu kan. Kirimnya masing-masing. Supaya rekam jejak digitalnya itu kelihatan. Itu. Jadi satu kelompok 2 orang ya, 2 orang. Itu. Jadi silakan saja. Ya. Oke. Ada lagi? Pas kayaknya Pak. Oke. Kalau begitu saya cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.